Di episode sebelumnya, kapal yang dinaiki Senku berhasil kabur dari hadangannya Stanley, dan sekarang mereka akan berlayar menuju ke tujuan selanjutnya. Tapi Gen merasa ini akan menjadi perjalanan yang sulit karena sudah pasti Stanley dan anak buahnya akan mengejar mereka dan berusaha mengambil Zeno lagi. Terlebih lagi Stanley pasti akan menggunakan kapal Perseus. Gen mulai panik dan bertanya apa kita bisa menang, dan Senku meminta Gen untuk tidak panik dan secepat mungkin mereka akan pergi ke tujuan selanjutnya. Sementara itu di tempat Stanley, di sana terlihat ada sebuah kapal kecil yang menarik banyak sekali tong berisi minyak. Selanjutnya semua tong itu dinaikkan ke atas Perseus. Sementara anggota kerajaan sains yang lain sekarang turun dari kapal dan menuju ke tempatnya Brody. Dan Nikki sekarang yang menjadi pemimpin sementara di sini. Nikki berjalan di posisi paling depan dan diikuti oleh anggota yang lain. Tapi mereka mendapat pengawalan yang ketat dari anak buahnya Zeno. Dan Nikki menegaskan lagi kalau sekarang mereka sudah melakukan gencatan senjata. Jadi Nikki meminta anak buah Zeno untuk menjauhkan senapannya. Dan di sini Kinro menyadari kalau Ginro tidak ada di rombongan ini. Dan Matsukaze yang sebelumnya terkena tembakan tiba-tiba terjatuh dan tidak bisa bergerak. Yuzuriha dan Minami yang panik langsung mendekati Matsukaze. Tapi setelah mereka mendekat, Matsukaze mengatakan sesuatu yang tidak begitu jelas. Dan setelahnya Yuzuriha berkata ke prajuritnya Zeno kalau Matsukaze tidak bisa berjalan lagi dan dia merasa sangat kesakitan. Dan akhirnya Maya menggendong Matsukaze kembali ke kapal Perseus. Salah seorang prajurit bertanya apa tidak masalah membiarkan musuh ada di kapal. Dan Stanley menjawab kalau itu bukan masalah dan kita bisa menjadikannya sebagai tawanan. Dan jika dia mati, kita tinggal melemparnya saja ke laut. Setelahnya Matsukaze ditinggalkan sendirian di dalam ruang medis. Tapi Matsukaze tidak mau, hanya berdiam diri di kasur. Matsukaze keluar dari sana dan mencari di mana Ginro berada. Dan akhirnya Ginro ditemukan sedang bersembunyi di gudang. Ginro merasa senang karena Matsukaze menjemputnya. Tapi dari sudut pandang Matsukaze, Ginro ini seperti seorang ahli strategi yang sengaja tetap di kapal untuk menjadi mata-mata. Tapi pada kenyataannya Ginro terlalu ketakutan dan terus bersembunyi. Dan setelahnya Matsukaze terjatuh lagi. Sepertinya ini karena Matsukaze sudah kehilangan banyak darah. Sementara itu di luar, para anak buahnya Stanley sudah selesai memperbaiki Perseus dan juga menaikkan logistik yang diperlukan. Dan setelah semuanya siap, mereka langsung berangkat mengejar Zeno dengan kapal Perseus. Terlihat juga mereka yang membawa 2 pesawat terbang. Seorang prajurit bertanya ke Stanley, kemana tujuan kita saat ini? Stanley menjawab kita bisa tanyakan itu kepada tawanan kita. Setelahnya mereka mencari Matsukaze di ruang medis, tapi Matsukaze tidak ada di sana. Tapi setelah mencari beberapa saat, akhirnya Matsukaze ditemukan di gudang tempat Ginro bersembunyi tadi. Setelahnya Matsukaze diikat dengan tali, dan mereka bertanya ke Matsukaze kemana tujuan Senku saat ini. Tapi Matsukaze tidak mau mengatakannya. Matsukaze berkata, silahkan siksa aku, tapi metode apapun itu, aku tidak akan mengkhianati rekan-rekanku sendiri. Setelahnya Stanley langsung mengarahkan pistolnya ke kepalanya Matsukaze. Dan Ginro juga melihat kejadian ini. Di dalam hati Matsukaze berwasiat ke Ginro untuk tetap bersembunyi. Tapi Ginro tidak tega melihat Matsukaze mati dan Ginro langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata ke Stanley kalau Senku sekarang menuju ke Amerika Selatan. Dan setelahnya di dalam hati Ginro meminta maaf kepada Matsukaze dan juga teman-temannya. Sekarang kita kembali ke tempat Senku. Di sana Zeno bertanya ke Senku, apa kau percaya Medusa ada hubungannya dengan apa yang ada di bulan? Semua orang kaget karena Zeno tiba-tiba membicarakan tentang Wyman. Dan sepertinya Zeno juga menerima gelombang radio yang Wyman pancarkan dari bulan. Jadi Zeno juga tahu ada sesuatu di bulan sana. Sekarang Zeno menawarkan ke Senku untuk menggabungkan pengetahuan mereka berdua. Dengan begitu mereka akan berhasil mengungkap rahasia di balik pembatuan. Mendengar ini Senku tersenyum dan langsung mengambil sebuah kursi. Senku duduk di depan Zeno dan Senku berkata, kita adalah guru dan murid. Sekarang kita punya banyak waktu dan mari kita saling bertukar informasi. Setelahnya Kaseki menunjukkan rekaman yang Byakuya tinggalkan dari zaman dulu. Dan sekarang Zeno tahu kalau para astronot ISS selamat dari kiamat pembatuan. Zeno mulai membicarakan tentang Byakuya dan Zeno berkata kalau Byakuya itu adalah orang yang sentimen dan juga rasional. Dan Byakuya selalu melakukan semuanya dengan senyuman. Tapi Zeno merasa tidak pernah saling memahami dengan Byakuya. Tapi meninggalkan pesan ke masa depan dengan rekaman dan cerita lisan adalah sesuatu yang Zeno yakin pasti akan dilakukan Byakuya. Dan di rekaman itu ada pesan yang berisi lokasi titik awal munculnya sinar pembatuan. Dan itu adalah Amerika Selatan.
Senku dan Seno semakin bersemangat dan mereka berdua melakukan rapat yang lebih dalam. Di sisi lain terlihat Luna dan Kohaku yang menikmati teh di atas kapal. Luna bertanya apa kita boleh bersantai seperti ini dan minum teh. Ryusui menjawab itu bukan masalah. Yang terpenting kita tidak mengganggu diskusi antara Senku dan Seno. Setelahnya Francois hendak memberikan teh untuk Senku dan Seno, tapi Chrome menghentikan Francois dan Chrome berkata, biarkan aku yang menggantikannya. Chrome mulai membayangkan Senku dan Seno yang sedang melakukan rapat dengan serius. Tapi Chrome justru menemukan mereka berdua yang sedang bermain gelembung sabun. Chrome bingung kenapa mereka berdua malah bersenang-senang dan kenapa talinya Seno dilepaskan. Senku berkata Seno tidak akan pergi kemana-mana sebelum semuanya selesai. Dan Seno berkata kalau mereka sedang mengerjakan sebuah model. Kemudian Kaseki memberikan sebuah globe untuk Seno. Seno membuat asumsi kalau Medusa itu diaktifkan di Brazil. Dan Seno meniupkan gelembung tadi di negara Brazil. Gelembung itu akhirnya meledak dan menimbulkan efek seolah itu adalah cahaya pembatuan dari Medusa. Setelahnya Chrome melihat globe dan terpikirkan sesuatu. Jika cahaya pembatuan itu dimulai dari Amerika Selatan, bukankah Senku yang ada di sisi lain bumi akan menerima cahaya itu dari dalam tanah? Senku menjelaskan kalau sinar itu sampai di Jepang seperti sebuah ombak yang berasal dari cakrawala. Dan itu berarti sinar pembatuan itu tidak menembus ke dalam bumi, melainkan merambat di permukaan bumi. Selanjutnya Chrome terpikirkan sebuah teori. Bagaimana jika cahaya pembatuan itu merambat lebih lambat dari cahaya biasa? Seno menganggap ini adalah sebuah teori yang menarik. Tapi untuk sekarang yang mereka butuhkan bukanlah teori tapi sebuah fakta. Dan menurut Seno, seorang ilmuwan itu harus melihat persoalan secara objektif dan bisa menjelaskan bagaimana sebuah fenomena bisa terjadi. Setelahnya Seno bertanya ke Chrome, kenapa para ilmuwan tidak tertarik dengan hantu? Chrome menjawab itu karena hantu tidak ada. Tapi Senku berkata kalau dirinya akan sangat tertarik untuk meneliti hal semacam itu. Tapi dengan syarat hantu itu selalu menyebabkan fenomena yang sama. Mari ambil contoh jika setiap hantu muncul selalu mengakibatkan suhu udara menurun. Maka perbedaan suhu itu bisa menyalakan mesin pemutar dan menghasilkan listrik. Yang artinya hantu itu bisa digunakan untuk energi penghasil listrik. Setelahnya Senku meminta obrolan konyol ini dihentikan dan kembali mencari jawaban tentang sinar pembatuan. Senku berkata aku dibatukan saat siang hari, tepatnya pukul 12.40 lewat 20 detik siang hari. Dan Seno berkata aku dibatukan jam 8.25 malam dan lokasiku saat itu adalah Taman Nasional Pinakles. Dengan informasi ini mereka menghitung perbedaan zona waktu dan menemukan kesimpulan, yaitu selisih antara Seno dan Senku saat terkena pembatuan adalah 15 menit dan 20 detik. Dengan waktu sesingkat itu, cahaya pembatuan dapat menyelimuti seluruh bumi kurang dari 1 jam. Tapi menurut Senku ini terlihat sangat aneh. Senku menjelaskan kalau stasiun luar angkasa ISS tidak melayang di tempat yang sama. Akan tetapi, stasiun itu bergerak secara konstan mengelilingi bumi. Dan dalam kurun waktu itu, seharusnya ISS sudah bisa melakukan setengah revolusi. Yang artinya seharusnya stasiun itu juga terkena cahaya pembatuan. Tapi pada kenyataannya, cahaya pembatuan itu tidak sampai ke lokasinya ISS. Dari sini Seno mendapat sebuah kesimpulan, yaitu cahaya pembatuan ini melaju di dekat permukaan bumi saja. Dan sejak awal itu tidak seperti cahaya yang asli karena kecepatan cahaya pembatuan lebih lambat. Dan Seno menganggap sinar pembatuan itu adalah sebuah partikel berkilau yang terseret gravitasi bumi sambil terus menjelajahi permukaan bumi. Mereka terus melanjutkan rapat ini dan terlihat mereka yang menikmati rapat ini. Setelah beberapa saat, Kohaku ke dapur dan mengambil beberapa makanan untuk Senku, Seno, dan Chrome. Tapi setelah sampai di sana, Kohaku tidak paham apa yang sedang mereka bertiga lakukan. Dan akhirnya Senku dan Seno menemukan sebuah kesimpulan. Waktu dari saat pertama kali cahaya itu terlihat di cakrawala sampai cahaya itu benar-benar merubah mereka menjadi batu adalah 56 detik. Dan karena orang yang saat itu sedang naik pesawat juga berubah menjadi batu, bisa diperkirakan tinggi cahaya pembatuan itu sekitar 20 meter saja. Dan informasi yang lain yang sudah didapatkan adalah indeks pembiasan cahaya sebesar 20%. Jarak saat cahaya itu pertama kali terlihat adalah 500 km. Jadi bisa disimpulkan cahaya pembatuan itu melaju dengan kecepatan 32.000 km per jam.
Mereka berdua terus mendapatkan fakta-fakta yang baru, tapi Chrome yang masih beginner tidak bisa mengikuti pembicaraan mereka dan Chrome meminta hasil akhirnya saja. Dan mereka berdua akhirnya menemukan titik koordinat yang pas, yaitu 3 derajat 7 menit bujur selatan dan 60 derajat 1 menit bujur barat. Ini adalah titik di mana sinar pembatuan itu pertama kali muncul, dan itu berada di hutan Amazon negara Brazil. Sekarang akhirnya terungkap lokasi tempat sinar pembatuan itu berasal dari mana. Apakah tim Senku bisa sampai ke sana dengan selamat? Ataukah mereka akan tertangkap oleh Stanley? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.